Siap Misa Minggu Paskah ketiga tahun A. Penampakan Kristus bangkit. Pada minggu ketiga ini kita akan membahas tentang penampakan Kristus yang bangkit dan juga sebenarnya tentang pewartaan akan kebangkitan Tuhan sendiri. Injil diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mengenali Dia. Perikop ini berkisah tentang dua murid dari Emmaus yang merasa kecewa sebab pengharapannya kepada Yesus runtuh karena kematiannya. Lalu kedua murid itu memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Dalam perjalanan yang semula hanya berdua, di sini disebutkan satu nama, Kleopas dan temannya, tiba-tiba disertai oleh seseorang yang tak dikenalinya. Orang itu melibatkan diri dalam percakapan mereka yang penuh kegelisahan dan kegundahan, kegalauan yang mendalam. Lalu orang itu mencoba menjelaskannya kitab suci kepada mereka. Dan mereka merasakan hati yang berkobar-kobar ketika orang tersebut mendengarkan penjelasannya. Lalu hari sudah petang dan mereka memaksa orang itu untuk ikut mampir karena sudah gelap dalam satu acara makan. Lalu orang itu yang diketahui kemudian sebagai Yesus memecahkan roti dan tiba-tiba hilang dari hadapan kedua murid itu. Lalu mereka menjadi sadar bahwa yang telah menyertai dia itu adalah Yesus yang telah bangkit. Maka segera mereka kembali kepada teman-temannya para rasul yang lain yang menceritakan atau mewartakan bahwa Yesus telah bangkit dan telah menemui mereka. Allah telah membangkitkan Yesus. Bacaan pertama diambil Kisah Rasul bab 2 ayat 14, dilanjutkan bab ayat 22 sampai 28. Dalam Alkitab kita, perikop ini diberi judul Khotbah Petrus. Jadi ini adalah khotbah Petrus yang pertama pada waktu Hari Raya Pentakosta di Bait Allah. Khotbah ini diambil sesudah mereka dituduh mabuk sebagai orang mabuk, karena setelah menerima Roh Kudus, para murid berbicara dengan aneka macam bahasa secara luar biasa, mengejutkan mereka yang hadir di situ. Jadi di sini tuduhan bahwa mereka itu mabuk dipakai oleh Petrus untuk menerangkan apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam khotbahnya itu Petrus mewartakan kebangkitan Yesus di hadapan kaum Yahudi. Dengan lantang dan berani, Petrus menyatakan bahwa Yesus yang telah mereka salibkan dan bunuh telah dibangkitkan oleh Allah. Petrus juga mengingatkan bahwa Allah telah mengutus kepada mereka Yesus itu yang dilengkapi dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib. Maka ketika Yesus dibunuh, Allah tidak membiarkan orang kudusnya itu tertimpa kebinasaan. Jadi di sini Petrus dengan tegas mewartakan kebangkitan kepada kaumnya. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Mazmur tanggapan dari Mazmur 16. Maksud Mazmur tanggapan ini tergambar pada Yesus yang menerangkan kitab suci pada dua murid dalam perjalanan, dan khotbah Petrus tentang Yesus yang dibangkitkan kepada orang Yahudi. Penjelasan Yesus dan khotbah Petrus itu membawa orang pada jalan kehidupan, yakni menjadi paham akan kitab suci atau nubuat yang terkandung di dalamnya.
Mazmur ini juga dikutip oleh Petrus dalam khotbahnya untuk meneguhkan warta kebangkitannya sendiri. Engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 17-21, ditebus dengan darah anak domba. Di sini Petrus menerangkan arti dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus bagi mereka yang percaya. Petrus mengingatkan bahwa jemaat Kristiani telah ditebus dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus yang telah wafat dan dibangkitkan dari mati itu bertujuan untuk membebaskan kita dari dosa-dosanya. Kepada pembacanya, Petrus minta untuk hidup dalam ketaatan sebagai anak Allah dan hidup dalam kekudusan, sehingga kelak mendapat bagian kemuliaan ketika Yesus pada akhir zaman menyatakan dirinya. Selamat menjadi siap diri untuk merayakan Minggu Paskah yang ketiga.